Bung Burhan, betul demikian apa yang saya tanyakan tadi sebelum jeda, bahwa perbedaan berseberangan, bertentangan antara Anies Baswedan dan Pak Jokowi itu justru merugikan elektabilitas Mas Anies. Saya bicara data saja ya, soal Ya. tafsir politik ada dua pakarnya di sini. Bukan hanya pakar tapi juga pelaku. Jadi datanya, pertama begini, voting behavior atau perilaku pemilih itu fenomena yang kompleks. Dia tidak hanya didasarkan pada faktor retrospektif atau kinerja, tapi juga faktor partisan, faktor demografi, itu banyak variabel. Nah misalnya soal kinerja, Bung Mardhani Alisera bisa mengatakan kinerja Pak Anies bagus, atau Bung Andreas bisa mengatakan Ganjar bagus. Oke, itu masing-masing punya ukuran yang beda-beda, tetapi ada hal lain, yaitu sikap partisan. Cara mengukur sikap, ini sikap agak teoritik dulu. Sikap partisan itu dari mazhab Michigan namanya. Itu satu kampus besar di Amerika yang terkenal dengan mazhab Michigan atau psychological model. Orang memilih karena sikap partisan. Nah, misalnya dalam survei kita, ini Bung Aiman, kita ukur pilihan di 2019. Nah, kemudian kita cross sama pilihan capresnya. Kok dilalah itu pemilih Pak Jokowi di 2019 yang memilih Mas Anies itu sedikit. Oke. Itu fakta. Nah, sementara mengapa saya sebut bahwa Mas Anies itu bertarung di kolam yang sudah penuh ikannya? Karena memang beliau berebutan dengan mereka yang memilih Pak Prabowo di 2019. Di mana mereka yang menjadi basis Pak Prabowo juga masih memilih Pak Prabowo sebagian, ada yang memilih Mas Anies, banyak juga yang memilih Mas Sandi, belum lagi Gatot, belum lagi AHY. Jadi ibarat kolam itu udah penuh nih ikannya. Faktor pembaginya belum lagi banyak. Ridwan Kamil, betul. Ridwan Kamil itu masih ngambil sebagian dari basis pendukung Pak Prabowo, terutama di Priangan bagian barat. Iya. Nah, kemudian di sisi Pak Jokowi itu ibarat kolam masih kosong memang. Ibarat kolam masih kosong. Yang saya katakan, gitu ya, narasi yang terbentuk lepas dari urusan teknokratik bahwa soal lockdown itu punya dasar rasionalnya, tetapi itu kemudian membekas di alam sadar sebagian pemilih Pak Jokowi bahwa Mas Anies itu dianggap minhum, dianggap bukan mina, dianggap sebagai out group bukan in group. Oke. Itu narasi yang terbentuk sekarang. Iya. Jadi lepas dari soal apakah Mas Anies punya dasar teknokratik atau tidak, tapi sebagian pemilih Pak Jokowi itu merasa ini bukan kita nih. Dan itu dilanggengkan oleh perdebatan yang makin keras di Twitter, di Facebook, di Instagram. Jadi itu yang kemudian mempengaruhi kenapa sebagian pemilih Pak Jokowi itu enggan memilih Mas Anies. Betul kata Ustaz Mardhani, kalau pengen menang nggak bisa main di kolam yang sudah terlalu banyak pemainnya, dia harus crossing over. Cuma masalahnya adalah narasi antagonistik antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI ini apakah sudah terlanjur mendarah daging ataukah masih ada waktu. Nah saya menangkap Mas Anies mulai menyadari itu. Waktu mengumumkan PSBB transisi itu saya hitung 7 menit itu. Mas Anies memuji-muji pemerintah pusat. Dia mengatakan saya sebagai gubernur DKI Jakarta 3 bulan mengurusi hanya wilayah DKI susahnya minta ampun. Apalagi pemerintah pusat Pak Jokowi yang ngurus Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah itu terlambat atau tidak buat Bung Andreas? Bung Andreas, jadi bukan karena akal sehat, tapi karena kemudian faktor pembaginya banyak, sehingga kemudian tidak ada perpindahan dari pemilih Pak Jokowi di 2019 dengan 2020 ini. Jadi memang murni faktor yang tadi dijelaskan oleh Bung Andreas, Bung Burhan, bahwa ini belum pindah kolamnya. Gimana menurut Bung Andreas? Ya, sebenarnya yang tadi bisa apa yang disampaikan oleh Mas Mardhani itu sebenarnya justru ya memberitahu Pak Anies dari apa yang saya sampaikan tadi gitu. Jadi sebenarnya nyambung antara apa yang Mas Mardhani sampaikan dengan apa yang saya sampaikan. Justru ya kalau Pak Anies ya ini bukan soal politik-politikan lah. Ini pertama soal bagaimana kebijakan. Kita bicara dulu soal bagaimana kebijakan penanganan COVID-19 ini gitu. Apakah di dalam penanganan ini ya kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah DKI, pemerintah daerah itu harus berbeda atau
harus sejalan. Yang terjadi justru seharusnya kan sejalan di dalam kebijakan-kebijakan. Yang terjadi yang kelihatan bahwa ya Pak Anies berupaya untuk melakukan distancing dengan pemerintah pusat. Nah, yang justru sebenarnya ini ya harus saya katakan bahwa ini merugikan dirinya sendiri, dalam arti ya dia tidak masuk ke dalam kolam yang kosong tadi, yang seharusnya ya wilayah ini masih bisa di wilayah yang diperebutkan gitu. Justru ya Pak Anies menjebak dirinya sendiri untuk ada di dalam wilayah di mana ya justru dia tidak diterima oleh wilayah yang masih kosong tadi gitu. Saya kira apa yang saya sampaikan ini juga adalah fakta, dalam arti bahwa realitanya ya seperti ini gitu, seperti apa yang ini yang terjadi gitu, bahwa Pak Anies berupaya memainkan peran pembeda, seolah kita masih di dalam suasana kampanye periode. Baik. Dan itu kemudian yang membuat turun ya. Saya katakan bahwa ini peta ke depan ini kan sudah berubah gitu. Iya. Jadi berpikirlah kalau memang mau ke depan, berpikirlah ke depan gitu. Jangan masih pakai baju kemarin sore gitu kan. Baik. Siap jas yang baru. Jangan. Baik. Ini waktu sudah habis, mohon maaf Bung Andreas, saya berikan terakhir supaya imbang ke Bung Mardhani. Silakan Bung Mardhani, tapi jangan terlalu panjang karena waktu sudah habis. Kasih Aiman, saya malah melihat dari survei Burhan ada kedewasaan dalam publik kita ya. Contohnya walaupun ketidakpuasan terhadap ekonomi cukup tinggi 82%, tapi kepercayaan kepada Pak Jokowi dan pemerintah pusat masih lumayan. Pak Jokowi 66, pemerintah pusat 50-an ya Burhan ya. Artinya publik bisa melihat mana akar masalah, apa yang harus dikritisi, sehingga buat saya dengan publik yang kian dewasa dan kian rasional, saya tetap optimis demokrasi kita akan terus berkembang. Walaupun ada ancaman, di survei Burhan juga tingkat ketidakpercayaan kepada demokrasi kian tinggi. Tapi buat saya ini tantangan buat kami yang di bidang politik. Ayo buktikan bahwa kita politisi bekerja buat rakyat, bukan buat kelompok dan golongan. Makasih, Aiman. Baik, terima kasih Bung Mardhani dari PKS. Tadi ada Bung Andreas Pereira dari PDI Perjuangan dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Terima kasih Bapak-Bapak telah memberikan informasi di program Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.